Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Waalaikumsalam. Monggo. Mailah hadar. Para hadirin pemirsa pengajian kitab Fathul Qorib dan Bidayatul Hidayah di channel Ngaji lan Ngopi Santai yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Pada video yang insya Allah ke-120 ini yang dibahas masih masalah puasa dan insya Allah ini adalah yang terakhir. Sebentar lagi akan berganti pasal. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyaikhu utawi wong tuwa, wal ajuzu lan wong kang lemah, wal maridu lan wong kang lara, alladzi kang la yurja kang ora diharapkan, buruhu opo warase iki alladzi. In ajiza iku lamun apes. Apes ini bukan berarti sial ya, tapi apes ini yang dimaksud adalah tidak mampu, lemah ya. Kulun sopo saben-saben wong minhum sangking asyekh wal ajuz wal marid anis saumi sangking poso. Yuftiru iku mokel sopo kulun minhum wa yud'imu lan aweh panganan sapa kullun minhum an kulli yaumin saking saben-saben dina muddan ing sak mud. Wala yajuzu lan ora oleh ora wenang ta'jilul muddi apa dhisikna mud qabla ramadhana ing dalem sadurunge bulan Ramadan. Wa yajuzu lan oleh apa ta'jilul mud ba'da fajri kulli yaumin ing dalem sakwise fajare saben-saben dina. Permasalahan puasa yang kemarin adalah sanksi, sanksi orang-orang yang membatalkan puasa, yang dibatalkan gara-gara A, gara-gara B. Kalau sekarang ini yang dibahas adalah orang yang memang sudah tidak mampu untuk berpuasa. Karena sudah terlalu tua. Nah, ada saudara kami di Lumajang Selatan. Beliau ini sudah berumur lebih dari 70. Insya Allah sudah masuk 80. Ketika Ramadan kemarin ingin berpuasa, memaksa berpuasa. Aduh, langsung jadi kembang kasur. Nggak kuat. Langsung sakit. Nah, ini dibahas ini dalam kitab fikih. Kalau ada orang yang seperti ini bagaimana? Kemudian al-ajuz. Walaupun tidak tua tapi dia punya badan yang lemah. Nah, kalau asyekh, syekh ini kebanyakan kalau sudah terlalu tua memang sudah nggak kuat untuk berpuasa. Karena memang ada suatu kejadian dulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sahabat ini putranya Amr bin As, namanya Abdullah. Puasa tiap hari, qiyamul lail tiap hari.
sampai bapaknya ini susah, punya istri tidak pernah disentuh, kemudian malamnya ini seperti tidak pernah tidur, semalam suntuk, kemudian siangnya puasa, khawatir akan kesehatannya. Kemudian oleh abahnya ini dilaporkan ke Rasulullah supaya diberi dituturi sama Rasulullah. Kemudian diberi arahan macam-macam. Nah, pertama, jangan puasa setiap hari. Kalau kepingin puasa dahar, pahalanya sama dengan puasa dahar. Puasa awal bulan, pertengahan bulan, akhir bulan. 3 kali puasa itu sudah sama dengan 1 bulan. Atau ayamul bid, Senin Kemis gitu aja. Atau kalau pingin puasa Daud, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Itu aja. Badan kamu masih punya hak untuk dirawat. Sayangnya apa? Sayyidina Abdullah bin Amr bin As ini tidak mengindahkan himbauan Rasulullah. Tetap nekat, saya masih kuat. Ternyata setelah tua, kekuatannya ini sudah habis. Nah, jadi sudah nggak mampu untuk banyak berpuasa. Hanya mampu puasa selama 1 bulan itu hanya 7 kali. Nah, beliau ini. Jadi usia itu memang mempengaruhi. Ya. Apalagi kalau mudanya itu diforsir. Diforsir seperti Abdullah bin Amr bin As tadi. Intinya kita kalau beribadah itu sebenarnya jangan terlalu diforsir. Perhatikan badan kita. Nah, amal yang sedikit tapi istiqomah. Setiap bulannya ada. Ini kan lebih baik daripada memforsir amal full dalam 1 bulan. Ini full amal tok ya. Tapi hanya bertahan berapa bulan, tidak lama. Nah ini kan nanti terputus akhirnya. Dapat 2 bulan, akhirnya badannya sakit, terputus. Nah daripada seperti itu, lebih baik amalan sedikit tapi istiqomah langgeng sampai mati lah gitu ya. Nah, jadi ada orang yang sudah tua yang nggak mampu untuk berpuasa, kemudian ada orang yang fisiknya lemah, dan juga ada orang yang sakit, yang sakitnya ini sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Contohnya orang sakit, ini saya punya tetangga di sebelah selatan, penyakitnya sudah lama. Nah, setiap masuk bulan Ramadan itu pasti tidak puasa karena memang sudah nggak kuat. Beliau ini kena awalnya kencing manis, kemudian ketergantungan obat kimia, akhirnya menyerang ginjalnya, menyerang jantungnya, itu sudah. Jadi orang-orang yang seperti ini kan sudah ngodok nggak mungkin. Ngodoi puasa yang ditinggalkan nggak mungkin. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah membayar 1 mud setiap hari. Membayar bahan makanan sekitar 7 on. Ya, sekitar 7 on setiap hari diberikan kepada fakir miskin. Jadi kalau 1 bulan berapa? Ya 1 bulan 7 on dikali 3 adalah 21 kan ya. Kemudian dikali 10. 7 on dikali 3 sama dengan 2 kilo 1 on. Dikali 10, ya berarti dalam 1 bulan ini membayar bahan makanan yang diberikan kepada fakir miskin sebanyak 21 kilogram. Kalau di tempat kita ini kan beras, ya bayar beras. Tapi tidak boleh membayar bahan makanan ini tidak boleh dilakukan sebelum bulan Ramadan. Misalkan ada orang
aduh ini bapakku ini sudah tidak mampu berpuasa ini, 2 hari lagi Ramadan. Wah, lebih baik saya bayar sekarang. Langsung bayar 21 kilo diberikan kepada fakir miskin. Ini tidak boleh. Nah, jadi ditakjil sebelum bulan Ramadan ini tidak boleh. Tapi kalau sudah masuk bulan Ramadan, ditakjil pada waktu subuh tidak masalah. Ditakjil pada waktu subuh itu sudah tidak masalah. Kenapa? Karena orang ini kan sudah pasti nggak puasa. Ya. Kemudian kalau nunggu maghrib, mungkin nanti repot sholat tarawihnya dan lain-lain. Jadi dibayar pada waktu subuh. Setiap subuh membayar 1 mud. Membayar 1 mud, 1 mud. Ditakjil seperti itu nggak masalah. Nah, kemudian diberikan kepada fakir miskin. Karena apa? Sudah masuk bulan Ramadan. Jadi kalau sebelum Ramadan tidak boleh. Wal hamilu utawi wong kang meteng. Wal murdi'u lan wadon ingkang nyusoni. Kenapa kok kalau dalam fikih itu wal hamilu? Redaksinya ini kan mudzakkar sebenarnya. Mudzakkar itu untuk laki-laki redaksinya. Wal hamilu. Kok bukan wal hamilatu? Nah, yang dibahas di sini kan dalam fikih ini adalah orang hamil. Kenapa kok al-hamilu bukan al-hamilatu? Ini isyarah bahwa orang hamil itu hanya satu jenis. Satu jenis manusia yang bisa hamil, yaitu cuma perempuan saja. Laki-laki nggak bisa hamil. Jadi dibuat sighah mudzakkar nggak masalah. Lafadznya redaksinya ini mudzakkar untuk laki-laki tapi maknanya perempuan hamil tidak masalah karena laki-laki nggak ada yang hamil. Ada ya public figure sampai operasi plastik berapa kali itu 25 kali ya. Punya nyawa 9 mungkin ya. Suaranya dioperasi supaya mirip cewek, wajahnya memang ganteng-ganteng cantik ya. Kemudian pistolnya itu diedel-edel sudah ya, dibuat lubang gini, kemudian dia pingin hamil, ya nggak bisa, itu sudah kodratnya laki-laki ya. Dibuat jadi perempuan, ya memang bisa diakal jadi perempuan, tapi tidak akan berfungsi seperti yang dibuat oleh Allah. Nah, manusia itu ya kebanyakan acara kayak gitu ya. Kemudian wal murdi'u ini juga redaksinya adalah mudzakkar ya, bukan wal murdi'atu, bukan muannats, bukan untuk perempuan redaksinya. Ya karena memang dibuat mudzakkar enggak masalah. Karena laki-laki ini enggak ada yang bisa menyusui, pasti maknanya perempuan. In khofata iku lamun padha kuwatir sapa hamil wal murdi ala anfusihima ing atase pira-pira awake iki hamil murdi dororon ing bahaya yalhaqu ingkang nemoni apa doror huma ing hamil murdi bisaumi sebab poso kadororil maridhi koyok bahayane wong kang lara aftorota iku mokel karuni sapa hamil murdi wa wajabalan wajib alaihima ing ngatasi hamil murdi alqadau apa ngodoi poso. Perempuan yang hamil dan yang menyusui, andaikan dia ini khawatir ya, terhadap dirinya, khawatir nanti sakit kalau puasa. Ya, saya kan hamil. Ada perempuan itu merasa ya, hamilnya ini sudah berat.
khawatirnya nanti sakit. Nah, yang dikhawatirkan adalah dirinya sakit, tidak kuat ya. Karena kan orang hamil itu kan macam-macam tipenya. Ada yang hamil tapi menter, dia ini tahan segala kondisi, tetap bisa bekerja, tetap bisa ngurus rumah, kemudian masih segar waras. Ada orang itu hamil, kondisinya ini tidak bisa bangun sudah. Jadi ada di atas ranjang terus sampai 9 bulan. Nah, kalau dia puasa ini khawatir dirinya ini semakin memburuk. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana? Ya dia boleh untuk meninggalkan puasa dan hanya wajib qadha, tidak wajib membayar fidyah. Ya. Kemudian orang yang menyusui ini yang dikhawatirkan apanya? Dikhawatirkan air susunya berkurang. Air susunya berkurang, nanti dia menjadi sakit. Kemudian biasanya juga yang dikhawatirkan juga anaknya kalau orang yang menyusui. Kalau anaknya itu laki-laki, wah luar biasa kalau laki-laki itu. Laki-laki itu karena memang ya gennya sudah asal khilqahnya. Dia ini kalau menyusui lebih banyak, dia kalau menyusu pada ibunya ini lebih banyak daripada perempuan. Pernah ada perempuan di sekitar rumah kami ini ketika punya anak laki-laki sampai nggak kuat puasa. Karena apa? Ya itu anaknya menyusu terus. Andaikan anaknya seperti Imam Syafi'i itu ya aman-aman saja. Imam Syafi'i itu bagaimana ketika berpuasa? Walaupun masih bayi, beliau puasa. Saat sahur minta susu. Saat siang hari tidur sampai maghrib. Kemudian maghrib minta susu lagi. Kalau anaknya istimewa seperti beliau, ibunya enak. Nah, tapi apa ada sekarang ya? Enggak ada yang istimewa itu. Kemudian wa in khofata, lan lamun kuatir sopo hamil wal murdi ala auladihima ing atase pira-pira anake. Hamil wal murdi ai isqatil waladi, tegese ing atase gugure anak fil hamili ing dalem wong kang hamil. Wa qillatil labani, lan titike susu fil murdhi'i ing dalem wadon kang nyusui. Afdharata iku padha bayar padha mokel sapa hamil murdhi wa wajaba lan wajib alaihima ing ngatasi al hamil wal murdhi al qadha'a ing qadha lil iftari krana mokel. Wal kafaratu, lan bayar kafaroh. Aidon kelaman maneh. Wal kafaratu utawi kafaroh ayyukhrija iku yento ngetokno sapa. Iku ayyukhraja yento ditokno angkuli yaumin saking saben-saben sedina mudun apa sakmud. Wa huwa utawi almud kama kaya keterangan sabako kang wis kliwat apa ma ritlun niku sak ritel wa thuluthun lan sepertiga bil iraqi kelawan ukuran irak. Wa yu'abbaru lan ditembungaken anhu saking al iraqi apa bil Baghdadi apa ibarat ukuran Baghdad. Ya. Kalau yang dikhawatirkan hanya bayinya,
Misalkan kalau puasa nanti takutnya keguguran. Dia tidak khawatir dirinya ini sakit, enggak. Kemudian yang menyusui khawatir susunya berkurang, nanti anaknya jadi kurus, jadi gizi buruk. Nah, ini bagaimana? Ya, karena yang dikhawatirkan bukan dirinya, mereka berdua ini boleh untuk iftar, membatalkan puasa, kemudian wajib membayar kafaroh atau fidyah itu. Nah, sebanyak 1 mud setiap hari. Ini ukuran mud ini sudah diulang lagi ya. 1 ritel dan 1/3 ukuran Baghdad. Lah kalau kepingin tidak membayar fidyah bagaimana? Ya mengkhawatirkan dirinya harusnya. Atau mengkhawatirkan kedua-duanya. Khawatir dirinya sakit, khawatir anaknya keguguran, anaknya jatuh dari kandungan, dan khawatir susunya berkurang. Nanti kalau saya sakit, susu berkurang, anak jadi gizi buruk, dan lain-lain. Ya, ini kalau mengkhawatirkan dirinya sendiri atau dirinya dan anaknya, maka hanya wajib qadha. Kalau mengkhawatirkan anaknya saja, di samping wajib qadha juga wajib membayar kafaroh atau membayar fidyah. Wal maridhu utawi wong kang lara, wal musafiru lan musafir, safaron kelawan lunga tawilan kang adoh, mubahan kang diwenangno, intadharrara iku lamun tampa lara sapa marid wal musafir bisaumi sebab poso yuftironi iku oleh mokel karone sapa marid wal musafir wa yaqdiyani lan ngodoi karone sapa marid wal musafir. Kalau ada orang yang sakit, khawatir semakin memburuk kondisinya, maka dia ini boleh untuk tidak berpuasa, tapi dia wajib untuk qadha ya. Terus musafir bepergian yang jauh. Nah, berapa ya masafah qasar? Ya masafah qasar sekitar 80 kilometer ya, sekitar segitu. Nah, jarak tempuh sholat qasar itu. Andaikan ketika dia ini dalam bepergian takut nanti lemas, loyo, takut ada doror, ya dia ini juga boleh untuk tidak berpuasa. Tapi ketika sudah ada di rumah, ya, ketika uzurnya ini sudah hilang, ya wajib untuk qadha ya. Terus yang saya pikir ini untuk orang yang pergi jauh, kondektur dan sopir bis. Andaikan diberi rukhsah ya, diberi rukhsah atau diberi kemurahan untuk tidak berpuasa, nanti bayarnya kapan? Kan setiap hari pergi, repot ini ya. Ya enaknya ya dikuat-kuatkan saja. Soalnya bepergian sekarang itu kan lain dengan zaman dahulu ya. Kalau zaman dahulu kan naik onta, naik kuda. Nah sekarang onta kudanya ini kan sudah diganti Kijang Innova, Toyota Alphard dan lain-lain. Ini kan nyaman-nyaman saja. Kami dari Kalimantan dulu itu dari Pasir pulang setelah subuh, nyampe di Juanda itu Isya. Jadi di atas dari Pasir menuju Balikpapan ini kan jauh. Kalimantan itu satu kabupaten itu lebarnya sama, luasnya sama dengan satu provinsi Jawa Timur. Dari situ ya.
perjalanan ini sampai lama pokoknya, sampai rumah itu menjelang subuh. Sampai rumah itu ya nggak berat sama sekali ketika kita itu berbuka di kendaraan ya. Jadi ya para supir-supir, kondektur ini khususnya Mas Jailani ini ya lebih baik puasa saja wis. Khawatirnya nanti apa? Wah, saya sedang jadwal ngernet. Akhirnya biasanya kalau apa ngernet itu sampai berapa hari tidak pulang itu? 20 hari, terus 10 hari ada di rumah. Lah ini ngodoknya ini kalau agak ruwet ya 20 hari ya. Ya lebih baik puasa saja ya. Sekarang bis itu ya enak kok, apalagi ada bis yang sleeper seat gitu ya. Ya, di bis itu kan enggak usah duduk, tidur, enak. Enak-enak saja ini. Tapi dengan catatan safarnya ini harus safar yang mubah. Minimal mubah lah safarnya. Safar yang diperbolehkan. Kalau safar yang tidak diperbolehkan, safar karena maksiat, ya maka tidak boleh untuk meninggalkan puasa. Jadi rukhsah atau kemurahan agama yang diperuntukkan untuk orang yang bepergian ini harus safar yang tidak tujuan maksiat. Kalau tidak punya tujuan maksiat tapi di tengah safar kemudian dia maksiat, ini tidak mempengaruhi, tetap boleh rukhsah ya. Misalkan tujuannya adalah ke Jakarta untuk silaturahim. Kemudian di tengah perjalanan dia ini maksiat fi safar. Kadang duduk dengan cewek atau janda bahenol. Wah, ini kan gawat ini. Kemudian kenalan, minta nomor WA. Wah, ya. Ini kan maksiat fi safar. Apa boleh ini rukhsah? Ya tetap boleh karena tujuan dari awal itu sudah mubah ya. Tujuan mau silaturahim ke Jakarta. Di Semarang kok dapat janda bahenol ya. Lumayan. Tapi ya harus dihindari sebenarnya. Soalnya maksiat itu menyebabkan macam-macam, menyebabkan hajat tidak terkabul, kemudian urusan jadi sulit. Nah itu. Soalnya pernah guru kami itu cerita ya, beliau ini diutus pondok ketika masih nyantri untuk cari sumbangan. Cari sumbangan ke daerah istimewa Yogyakarta sana. Ya. Cari sumbangan. Awalnya lancar-lancar saja. Kok terus mereka ini, guru kami ini dengan kawannya punya niatan, sekalian mampir ke Borobudur. Masuk ke Borobudur ya di Magelang itu situ. Setelah dari situ minta sumbangan, cari-cari sumbangan ini sulit, nggak dapat sepeser pun. Ini maksiat ini menyebabkan urusan jadi sulit. Jadi ya walaupun fis safar ya tetap harus dijauhi. Artinya meskipun boleh untuk membatalkan puasa, dapat kemurahan, tapi ya harus dijauhi. Namanya maksiat ya dosa. Sekecil apapun maksiat, ini jangan dipandang kecil dan besarnya dosanya, jangan. Para sahabat itu memperingatkan murid-muridnya, yang namanya dosa ini jangan dianggap kecil dan besarnya. Tapi dosa itu kalian membangkang pada siapa? Lihatlah Allah kalau mau berdosa. Jangan lihat maksiatnya. Maksiat mata. Melirik orang perempuan yang bukan mahram.
kan dosa kecil, buat wudhu hilang. Jangan lihat itunya. Ketika kita itu melakukan kemaksiatan, kita kan berbuat kurang ajar sebenarnya. Membangkang perintah dan larangan Allah. Ya. Nah itu. Ya, tapi ya ketika kita masih punya nafsu dan imannya ini masih lemah, memang sulit. Ya. Walaupun sudah punya istri, kalau papasan dengan apa? Wah, dengan itu pasti sudah. Waduh. Padahal ya rugi ya. Kita dapat apa? Kita dapat dosa, hanya bisa memandang, tak bisa memiliki, kan rugi. Ya, itu repotnya. Tapi kalau maksiatnya ini bisa far, wah ini bahaya ini ya. Tidak dapat rukhsah sama sekali. Dari safarnya ini tujuannya untuk maksiat. Misalkan safar kepingin masuk ke hotel Alexis. Hotel Alexis katanya Pak Anies Baswedan itu jenengan tahu sendiri kan itu tempat apa itu ya. Tempatnya maksiat terbesar di Jakarta. Nah, sebelum ditutup Pak Anies itu kan, waduh itu luar biasa maksiat di situ. Tempat syuting film porno, kemudian tempat penari telanjang dan lain-lain. Wah, jadi mau ke sana, mau booking karena mau ada pesta hura-hura. Ya, ini dengan niat seperti ini maka rukhsah tidak dapat tidak dapat dilakukan ya. Karena tujuan safarnya adalah maksiat. Dan kita harus hati-hati sebenarnya. Ketika masih muda seperti ini, masa muda kita itu harus dijaga. Jangan sampai melakukan maksiat-maksiat. Apalagi maksiat berupa minum-minuman keras. Ya. Saya pernah ketemu sama saudara di daerah Lumajang Utara itu. Kawan-kawannya itu umur 50 itu sudah banyak yang stroke. Yang bahkan yang 45 sudah banyak yang nggak sehat. Sudah lemah fisiknya. Setelah diteliti oleh saudara kami itu ternyata mereka ini masa mudanya ngawur. Mereka yang mengkonsumsi alkohol di masa muda, ketika masa tuanya ini badannya ini sangat ringkih, rapuh badannya ini. Nah, termasuk yang minuman yang agak mirip-mirip alkohol ya. Minuman berkarbonasi ini. Nah, seperti soda. Nah, itu juga harus dihindari sebenarnya, jangan sampai dikonsumsi di masa muda. Karena ya memang membahayakan tubuh. Nanti jangka panjangnya itu macam-macam penyakit. Akhirnya apa? Tua-tuanya nggak kuat puasa gara-gara mudanya seperti itu. Nah, ini. Wal maridu utawi wong kang loro. Ingkana iku lamun ono maradhuhu apa lorone iki marid mutbiqon iku terus menerus taroka mongko ninggal sapa iki marid an-niyata ing niat minal laili saking wengi. Kalau ada orang yang sakit terus menerus, jadi sakitnya ini sudah merupakan kerusakan organ misalkan, kan sudah sulit kalau seperti itu ya. Tidak ada sembuhnya. Sekarang sakit, besok ya tetap sakit terus sampai berbulan-bulan. Nah, seperti ini boleh untuk tidak niat puasa. Ya, terus ini kita kiaskan pada pekerja. Kalau pekerja itu orang yang bekerja berat ketika puasa. Ini bagaimana? Misalkan manolan atau jasa angkut gabah dari tengah sawah untuk ditaruh di pinggir jalan.
Ini bagaimana? Ya mereka ini tidak boleh meninggalkan puasa, tidak boleh meninggalkan niat. Tetap harus niat. Ya. Jadi nggak boleh diniati, aduh hari ini saya manol, saya mau angkut apa barang-barang berat, sudah niat nggak puasa, dia malamnya sudah apa punya azam besok tidak puasa, ini seperti ini haram, nggak boleh. Ini soalnya berbeda bentuk dengan orang yang sakit. Nah, dia harus tetap niat puasa, urusan besok puasanya dia tidak kuat, dia boleh untuk iftar. Karena memang sudah kelelahan ya, baru ngangkat, biasanya kalau tidak bulan Ramadan mampu ngangkat berapa karung. Ketika puasa Ramadan ya, dia tetap berpuasa, kemudian ngangkat 1-2 karung, ini sudah pusing, akhirnya membahayakan nyawa. Nah ini boleh untuk iftar, tapi ya tetap qadha. Dan tidak boleh diniatkan dari malam, wah besok saya mau manolan, tidak puasa, tidak boleh kayak gini ya. Kalau orangnya ini sakitnya sudah terus menerus, maka boleh untuk meninggalkan niat di malam hari. Wa illam yakun lan lamun ono opo lan lamun ora ono opo marad mutbiqon iku terus menerus. Kama lawugana kaya oleh lamun ono sapa marid yahummu iku panas atau demam sapa iki marid waketan ing dalam sak waktu duna waketin, ora kok ing dalam waktu liya. Wakana lan ono sapa marid waqta syuru'i ing dalam waktune tumandang fis saumi ing dalam poso mahmuman iku wong kang demam panas. Falahu mongko iku oleh keduwe iki marid tarkun niyati apa ninggal niat. Wa illa lan lamun ora kaya ngono fa'alaihi mongko iku wajib ing ngatasé marid an-niyatu utawi niat lailan ing dalam bengi. Nah, kalau sakitnya ini kambuh-kambuhan, kadang sembuh, kadang kumat. Bagaimana ini caranya? Kalau pada waktu malamnya, misalkan malam 1 Ramadan, dia ini sudah demam, badannya sudah panas, maka boleh untuk meninggalkan niat, besok saya tidak puasa karena sekarang badan saya panas. Ini perkiraan saya besok ini ya, kalau saya puasa nanti tambah parah penyakitnya, maka dia ini boleh untuk niat tidak berpuasa. Tapi kalau pada malam harinya dia ini tidak sakit, ya, meskipun kemarinnya sakit, terus besoknya kok sudah mendingan, maka wajib untuk niat puasa di malam hari. Ya. Fa'in adat mongko lamun balik alhuma opo demam wahta jalan butuh sopo wong lil fitri maring mokel aftoro mongko mokel sopo iki maril. Nah, kalau malamnya ini sudah sudah niat untuk berpuasa karena badannya ini sudah nggak panas lagi, demamnya sudah reda. Tapi besoknya kok demam lagi dan sudah tidak mampu, ya, tidak mampu untuk berpuasa, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Ini agak mirip ya dengan orang yang kerja berat ini, ya, agak mirip ya. Jadi kalau dia ini kerja berat, tidak boleh diniatkan untuk tidak berpuasa besok hari, ya, tetap harus niat puasa. Nah, wasakata lan mendel meneng al musannifu sapa musannif an shaumit tatawwu'i saking poso sunnah. Wa huwa utawi at-tatawwu' madzkurun
iku disebut fil mutawwalati ing dalam pira-pira kitab kang dawa pembahasane. Wa minhu lan iku setengah saking saumut tatawwu, saumu arafata utawi poso Arafah, wa asyura alan asyura, wa tasu'a alan poso tasu'a, wa ayyamul bidhi lan poso ayyamul bidh, wa sittatun lan 6 dina min Syawalin saking bulan Syawal. Kemudian musonif ini tidak membahas masalah puasa yang sunnah. Karena apa? Walaupun waktunya beda, tapi kan prakteknya sama. Kalau dibahas kebanyakan, kalau dibahas semua nanti ya intinya ya buang-buang waktu. Yang jelas niatnya kan tidak di malam hari. Paling perbedaannya itu saja. Kemudian yang membatalkan sama. Dan syarat rukunnya juga sama. Akhirnya tidak dibahas oleh musonif ya. Faslun fi ahkamil i'tikafi wallahu a'lam bishawab.